Seorang dukun di Kebumen, Jawa Tengah mengaku sakti mandraguna. Ia bisa mendatangkan uang 2 miliar rupiah secara magic alias goib. Kita bisa menjadi kaya mendadak melalui si dukun ini. Namun semua berakhir dengan tragis saat seorang kepala sekolah yang tergiur bujuk rayu sang dukun ditemukan beberapa hari kemudian di dalam hutan dalam keadaan sudah membusuk. Sang dukun ini bernama Wahid. Ia kelahiran 1998, usianya 27 tahun. Wahid lahir di Desa Kalirancang, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Usianya tergolong masih muda. Jadi secara akal sehat pun sebenarnya dukun Wahid ini belum punya pengalaman yang cukup matang. Namun anehnya banyak orang yang percaya dengan kemampuannya. Wahid tinggal bersama kedua orang tuanya. Secara ekonomi memang pas-pasan. Ayahnya seorang buruh tani, sedangkan ibunya hanya ibu rumah tangga biasa. Wahid sendiri hanyalah lulusan SMP saja. Ia tak melanjutkan sekolah karena memang keterbatasan ekonomi. Awalnya Wahid bekerja membantu bapaknya bertani, menggarap sawah, ladang, kebun, dan lain-lain. Namun karena tak tentu penghasilannya, akhirnya ia sempat menjadi tukang ojek pangkalan di sekitaran kota Kebumen. Namun lagi-lagi karena penghasilannya dirasa kurang, mungkin karena sepi, akhirnya ia memutuskan untuk berhenti dan lebih memilih menjadi pengangguran. Di masa kecil Wahid memang hobi mengulik hal-hal magic. Ia suka dengan hal-hal yang berbau goib, entah sebab dari pengaruh teman atau lingkungan pergaulannya atau dari buku yang ia baca. Wahid belajar ilmu goib secara otodidak. Ia selalu mendalami ilmu perdukunan atau kesaktian. Di masa menganggur inilah ia terus mengasah kemampuannya. Seiring waktu yang terus berlalu, lama-lama banyak juga orang yang percaya kepadanya. Entah bagaimana caranya, yang jelas banyak orang yang kena pengaruh olehnya. Bahkan saat ia mengaku dapat wangsit atau petunjuk goib lewat mimpinya bahwa ada jimat di suatu tempat keramat dan mendapat mantra-mantra kesaktian, banyak orang yang percaya dengan Wahid bahwa ia punya kekuatan goib. Dari situlah ia mulai mengajak orang-orang yang percaya dengannya untuk melakukan meditasi khusus di tempat-tempat mistis seperti makam-makam, petilasan, kabuyutan yang jauh ada di lereng gunung. Wahid sering ke tempat keramat, bertapa atau meditasi secara rutin. Dan karena itulah akhirnya ia dikenal dan dipercaya banyak orang baik dari kampungnya atau dari luar desanya sebagai dukun sakti. Bahkan ada yang percaya ia sebagai sosok guru spiritual. Padahal usianya masih sangat muda. Memang ada juga beberapa yang tak percaya dengannya, bersikap acuh, cuek, dan masa bodoh. Namun bagi yang percaya dengan Wahid, selalu menjadikan Wahid ini tempat bertanya dan meminta solusi. Dan dari situlah Wahid dikenal sebagai dukun sakti yang dapat memberi kesuksesan dan kekayaan dengan melakukan beberapa ritual khusus yang dibimbing olehnya. Wahid pun mulai mengajak kepada orang yang percaya kepadanya untuk melakukan ritual agar bisa meraih kekayaan secara singkat. Awalnya banyak orang yang ragu, sampai akhirnya ia mengiklankan dirinya sebagai dukun yang mampu memberikan kekayaan lewat grup Facebook. Di sana di grup Facebook, Wahid mengaku sering mimpi mendapat petunjuk untuk memiliki pusaka di suatu tempat. Batu akik, semar mesem, keris, golok, pedang, jenglot, bulu babi, bambu petuk, mantra pengasihan, dan lain-lain. Ia juga mengatakan dengan pusaka-pusaka itu bisa mewujudkan semua keinginan kita. Karisma, kesuksesan, jabatan, wanita atau pria idaman, harta kekayaan, dan lain-lain. Bahkan bisa juga untuk bela diri, seperti ilmu kebal, rawe rontek, bisa menghilang saat dikejar hutang, dan lain-lain. Dan benar saja iklan di Facebook itu cukup manjur. Setelah beberapa hari, seorang lelaki paruh baya bernama Pak Musan Ngali menghubungi Wahid bahwa ia penasaran dengan kesaktian Wahid. Pak Musan adalah seorang ASN. Ia kepala sekolah di sekolah SD yang ada di wilayah Serumbung, Kelurahan Meranggen, Kabupaten Magelang. Usia Pak Musan kisaran 55 tahun. Ia sudah punya anak dan istri. Setelah mereka berkenalan dan berhubungan akrab lewat Facebook, Pak Musan sempat ingin meminta pembuktian kepada Wahid tentang kesaktiannya. Dan ia siap akan datang ke tempat Wahid yang lumayan cukup jauh. Walaupun Pak Musan sebagai kepala sekolah yang notabene sudah berpikiran modern, namun ia sangat percaya pada hal berbau klinik dan beliau rajin berziarah ke tempat-tempat para tokoh terkenal.
Tujuannya untuk menambah spiritual. Selain itu, Pak Musan dikenal rajin dan aktif dalam kegiatan di lingkungannya. Ia juga mudah bersosialisasi dengan masyarakat. Pak Musan sangat tertarik pada hal yang berbau magis. Konon saking sukanya, ia pun bergabung dalam grup Facebook yang berisi anggota-anggota yang percaya pada hal-hal mistis. Lalu, setelah Wahid masuk di grup Facebook tersebut, dari situlah awal mula perkenalan terjadi. Mereka seringkali chat secara pribadi, berdiskusi, dan membicarakan hal-hal yang goib. Sampailah pembicaraan mereka pada benda-benda pusaka yang dimiliki Wahid. Dan Wahid pun langsung menjelaskan satu persatu pusaka miliknya, hingga pembicaraan pun mengarah ke rantai babi, yang menurut Wahid bisa mendatangkan rezeki berlimpah hingga 2 miliar secara instan dalam semalam. Tentu dengan beberapa syarat ritual yang harus dilakukan. Mendengar nominal sebesar itu tentu saja membuat Pak Musan tertarik dan ingin mencobanya. Akhirnya Pak Musan dan dukun Wahid pun sepakat untuk melakukannya. Wahid meminta bayaran sebesar Rp750.000 untuk komisi dan belanja sesajen. Sebenarnya ada yang janggal di sini. Kalaulah memang bisa mendatangkan uang 2 miliar, kenapa Wahid mau saja dengan komisi Rp750.000? Kenapa tidak dia saja yang melakukannya agar dapat uang 2 miliar? Pak Musan sebenarnya rada mengambang. Ia ada sedikit keraguan. Maka dari itulah Pak Musan hanya memberi Rp300.000 saja dulu. Mungkin maksudnya nanti kalau yang 2 miliar sudah ada, ia akan membayar sisanya kepada Wahid. Dan dari situlah terjadi kesepakatan. Mereka berdua langsung menetapkan waktu dan tempat untuk bertemu, sekaligus langsung akan melakukan ritual. Waktu kesepakatan itu pun terjadi dan akan dilakukan di bulan Maret 2025. Hari yang dituju pun tiba. Pak Musan langsung berangkat menuju rumah Wahid di desa Kalirancang, Kebumen. Ia rela menempuh perjalanan hampir 3 jam lebih dengan menggunakan motor Honda Beat. Setelah bertemu dan berbincang-bincang sesaat, akhirnya mereka berdua naik motor Pak Musan menuju lokasi ritual. Tempatnya sekitar 10 menitan, berada di dalam hutan karang kembang yang masuk ke daerah desa Kembang Sari. Sesampainya di sana, Wahid menyiapkan sesajen untuk acara ritual. Membakar dupa hingga aroma khas pun menyebar menambah merinding bulu kuduk. Dan Wahid pun melakukan ritualnya. Pusaka andalannya pun dikeluarkan. Gerakan aneh pun dimulai sambil komat kamit membaca sesuatu. Namun yang ditunggu-tunggu, yaitu uang 2 miliar, belum juga muncul. Pak Musan mulai khawatir. Rasa ragu pun semakin menggebu. Ia mulai bosan menunggu tanda-tanda keluar. Lalu karena merasa gagal, Wahid sempat menyudahi ritualnya. Wahid mulai merasa bersalah. Ia takut uang 300.000 diminta kembali oleh Pak Musan. Lalu Wahid mencoba memberi alasan bahwa kegagalannya dikarenakan ulah Pak Musan sendiri, yang gelisah menandakan tak yakin. Akhirnya Pak Musan pun memberi kesempatan kedua untuk diulangi lagi besok hari. Dan singkat cerita, hari esok pun tiba. Pak Musan kembali menemui Wahid. Namun sepertinya Wahid sudah merasa bahwa ia kemarin gagal karena memang tak mampu. Dan Wahid yakin sekarang pun ia akan gagal lagi. Wahid pun sedikit asal-asalan dalam menjalani ritualnya. Hal inilah yang membuat Pak Musan tersadar bahwa aksi Wahid hanyalah kebohongan. Ritualnya hanya sekedar alasan. Maka dari itulah Pak Musan mulai kesal. Ia kecewa telah membuang-buang waktu. Pak Musan pun sedikit marah dan mengatakan bahwa Wahid dukun penipu. Sementara Wahid hanya terdiam. Ia tak bisa berkata apa-apa. Ia tak bisa menjelaskan apapun. Namun di balik diamnya, ia tersinggung. Dalam hatinya ia kesal dan marah. Rasa dendam pun mulai muncul. Pak Musan pun kembali pulang ke rumahnya di Magelang. Hari demi hari berlalu. Namun Pak Musan yang memang menyukai hal-hal goib, ia pun kembali menghubungi Wahid. Rupanya Pak Musan masih penasaran. Ia ingin mencoba kembali melakukan ritual untuk mendapatkan uang 2 miliar. Dan Wahid pun setuju. Ia akan mencoba lagi ritual ketiga kalinya. Namun kali ini ada rasa dendam terselip di hati Wahid. Ia ada niat ingin sedikit membalaskan sakit hatinya kepada Pak Musan. Dan Wahid pun mulai merancang rencana jahat untuk membalas kepada Pak Musan. Obrolan rundingan pun digelar lewat telepon. Dan mereka pun sepakat untuk melakukannya di tanggal 15 Mei 2025. Tanggal ini adalah saran dari Wahid si dukun yang memang akan menyiapkan sesuatu dulu untuk membalas sakit hatinya
kepada Pak Musan. Tanggal 15 pun tiba, yaitu bertepatan dengan di hari Kamis atau malam Jumat Pon, yang menurut Wahid adalah hari yang baik untuk sebuah ritual. Katanya malam itu banyak energi positif, kekuatan halus yang datang, dan diharapkan akan berhasil mendapatkan apa yang diinginkan. Padahal di balik semua itu ada rencana keji tersimpan. Itu hanya akal-akalan Wahid saja. Lalu tanggal 15 Mei di jam 10 pagi, sebelum Pak Musan tiba, Wahid telah menyiapkan semuanya. Ia membeli potasium sianida di sebuah toko kimia yang ada di Kebumen, dan ia langsung mencampurkannya ke dalam botol air mineral kemasan. Lalu sore harinya menjelang malam, Pak Musan pun tiba. Ia hanya pamit kepada salah satu anaknya saja dengan mengatakan bahwa ia akan pergi ziarah ke daerah Kebumen. Seperti yang sudah-sudah, Pak Musan pergi sendirian dengan menggunakan sepeda motor Beat, lalu menjemput Wahid di rumahnya. Dan saat menjelang malam, mereka berangkat bersama menuju sebuah hutan lagi yang digunakan untuk acara ritual. Sesampainya di lokasi, untuk meyakinkan aksinya, Wahid menyiapkan sajian terlebih dahulu. Ada beberapa pusaka digelar, ada lilin dan kembang bertaburan, juga suara mantra komat kamit dari Wahid yang tak berhenti. Tak lupa, air mineral pun dibacakan mantra olehnya. Lalu setelah itu, Wahid menyuruh Pak Musan untuk meminum air mineral itu. Tanpa curiga, Pak Musan tentu saja langsung meminumnya hingga habis seperempat botol. Sementara Wahid terus komat kamit, pura-pura acuh dengan Pak Musan yang mulai pusing. Selain itu, Pak Musan juga sempat batuk-batuk, sampai akhirnya Pak Musan pun kejang-kejang dan membisu. Sementara Wahid ia hanya diam saja, pura-pura tak tahu apa yang terjadi kepada Pak Musan, seolah sedang khusyuk dengan ritualnya. Lalu setelah sekian lama, Wahid pun bangkit dan memeriksa Pak Musan yang sudah terbujur terdiam tak berdaya. Setelah dipastikan Pak Musan meninggoy, Wahid pun segera membereskan lokasi dan membersihkannya, lalu mengumpulkan semua peralatan. Setelah ia mengambil dompet, HP, dan barang berharga lainnya milik Pak Musan, ia pun segera pergi membawa motor Beat milik Pak Musan dan meninggalkan jasad Pak Musan begitu saja di sana. Wahid pun langsung tancap gas. Di sebuah irigasi, ia membuang terlebih dahulu semua perlengkapan sajen dan dompet kosong, lalu melesat pulang kembali ke rumahnya. HP Pak Musan ia reset agar tidak terlacak dan akan digunakan untuk sehari-hari. Begitu juga dengan motor Beat Pak Musan, ia rubah bagian bodi motor agar tampilannya berbeda. Tujuannya akan ia gunakan sehari-hari dan agar tak ada yang mengenal bahwa itu motor Pak Musan. Sementara di kejauhan sana, tepatnya di rumah Pak Musan di Magelang, semua tak ada yang aneh. Bagi mereka, kepergian Pak Musan berhari-hari adalah hal biasa, karena mereka semua sudah tahu bahwa Pak Musan memang suka berziarah dan biasa berhari-hari tak ada di rumah. Jadi saat sudah 4 hari Pak Musan tak ada di rumah, ya bagi mereka biasa saja. Sementara di hutan di lokasi ritual, tepatnya di tanggal 19 Mei 2025 atau 4 hari kemudian, siang itu seorang warga desa yang sedang mencari pohon bonsai di kawasan hutan Karangkembang, ia terheran-heran saat melihat sesuatu yang aneh di kejauhan, tergeletak di tanah. Menurut pengakuannya, awalnya ia berpikir itu sekarung beras tergeletak. Namun saat ia sudah dekat, terciumlah aroma tak sedap. Perasaannya mulai curiga. Lalu ia mencoba semakin dekat untuk memastikan. Dan ia terkejut bukan main. Ia kaget sekaget-kagetnya saat ia tahu bahwa itu tubuh manusia yang sudah membengkak, membusuk, menghitam kebiruan. Karena takut dan panik, ia langsung lari menuju desa Kembang Sari dan melaporkan penemuan tersebut kepada warga di sana. Seketika warga desa Kembang Sari geger. Berduyun-duyun mereka ke hutan untuk memastikan. Dan setelah dipastikan benar nyata adanya, mereka pun melaporkannya ke pihak berwajib. Tak lama kemudian, Polres Kebumen langsung berdatangan dan melakukan olah TKP. Awalnya mereka menduga bahwa korban tersambar petir karena posisinya di tempat terbuka dan tak ada luka yang mencurigakan di tubuh jasad. Setelah itu jasad pun dibawa ke rumah sakit untuk identifikasi jasad. Setelah melakukan sidik jari, diketahuilah jasad itu bernama Musan Ngali, warga Magelang. Polisi pun langsung menghubungi pihak keluarga korban dan mengabarkan temuannya. Setelah itu, pihak keluarga pun datang ke rumah sakit untuk melihat korban. Dan memang itu adalah Pak Musan.
Pihak keluarga mengatakan memang 4 hari yang lalu Pak Musan pamit akan berziarah dan itu kebiasaannya. Jadi mereka sudah terbiasa dan tidak curiga kalau Pak Musan lama menghilang. Apalagi di hutan lokasi Pak Musan tergeletak, memang ada makam keramat di kawasan hutan Karangkembang. Jadi kloplah kalau Pak Musan kemungkinan tersambar petir, karena di jasadnya pun bersih, tak ada luka apapun. Akhirnya pihak keluarga sepakat untuk membawa pulang jasad Pak Musan dan menolak untuk diautopsi. Mereka mengatakan ikhlas dengan musibah yang menimpa mereka. Akhirnya jasad Pak Musan pun pulang dan pada tanggal 20 Mei jasad Pak Musan dimakamkan dengan layak di Desa Meranggen, Kabupaten Magelang. Di kejauhan sana di Kebumen, Wahid si dukun merasa lega saat ia mendengar kabar penemuan jasad Pak Musan dan dikatakan meninggoy karena tersambar petir. Jadi ia tak perlu melarikan diri dan bersembunyi. Ia dengan tenang melakukan aktivitasnya seperti biasa, memakai motor, HP seolah tak terjadi apapun. Namun lain dengan kepala dusun Meranggen, tempat tinggalnya Pak Musan berada, yang juga ikut melihat lokasi dan melihat jasad Pak Musan. Ia sedikit curiga. Menurutnya, jika Pak Musan tersambar petir, seharusnya di area sekitar tubuh Pak Musan tergeletak, dedaunan menguning, bahkan harusnya ada yang menghitam seperti terbakar. Namun menurutnya ini aneh, ini janggal karena tak ada satupun yang gosong. Dan yang lebih anehnya lagi, kemana motor dan HP serta barang-barang milik Pak Musan. Menurutnya ini mengindikasikan adanya keterlibatan pihak lain. Dengan kejanggalan ini, kepala dusun pun langsung melaporkan pemikirannya kepada polisi. Akhirnya polisi pun kembali menyelidiki kasus ini dan menemui pihak keluarga Pak Musan. Pihak kepolisian pun menjelaskan kejanggalannya dan meminta untuk diizinkan membongkar kembali makam Pak Musan untuk diautopsi. Setelah diskusi panjang dan penjelasan dari kepolisian, akhirnya pihak keluarga pun setuju dan mengizinkan untuk membongkar kembali makam Pak Musan. Lalu pembongkaran pun dilakukan dan beberapa hari kemudian hasil autopsi pun keluar. Hasilnya ternyata benar, ditemukan zat asing di tubuh Pak Musan yang menjadi sebab Pak Musan meninggoy. Dengan kata lain, Pak Musan telah diracun. Secara pasti dan yakin, polisi menduga ada pihak lain yang menjadi pelakunya. Sebab itulah polisi pun kembali ke hutan untuk melakukan olah TKP dan menyelidiki di mana jasad ditemukan. Tak lupa, polisi pun menanyai kepada warga sekitar kalau ada informasi yang bisa membantu penyelidikan. Ternyata salah satu warga mengaku bahwa ia pernah melihat Pak Musan bersama dengan seorang warga desa Kalirancang berjalan menuju ke hutan itu. Dan orang itu katanya sering meditasi di kawasan hutan itu. Kebetulan ia pun mengenal si dukun itu yang bernama Wahid. Dari warga lain, polisi pun mendapat info bahwa Wahid beberapa hari terakhir ini ia sering melihat Wahid memakai motor Beat. Semua informasi dikumpulkan polisi. Setelah mendapatkan alamat lengkap sang dukun itu, polisi pun langsung mendatangi kediaman Wahid. Saat polisi datang, Wahid tampak gugup. Nada suaranya sedikit bergetar. Polisi yang sudah berpengalaman pun menjadi semakin curiga. Saat polisi bertanya tentang Pak Musan, awalnya Wahid menjawab berbelit-belit. Ia tak mengaku dan tidak tahu ihwal ditemukannya Pak Musan di hutan. Namun saat polisi menemukan HP dan motor Pak Musan terparkir di dalam rumahnya, Wahid pun terdiam. Ia tak berkutik dan tak bisa berkata. Akhirnya Wahid pun digiring ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di kantor polisi, Wahid yang sudah terlihat pasrah tak bisa menjawab pertanyaan polisi. Akhirnya ia mengakui kejahatannya dan menceritakan semua kronologis kejadian kepada polisi. Ia mengatakan nekat melakukan semua itu karena tersinggung saat Pak Musan menghinanya sebagai dukun penipu, karena ia gagal mendatangkan uang 2 miliar secara goib. Tentu saja pengakuannya itu membuat warga setempat gempar. Berita di medsos pun mulai bertebaran dengan judul-judul yang berbeda. Kepala sekolah ingin kaya mendadak diracuni dukun palsu. Kepala sekolah di Magelang mendatangi pesugihan dan diracun. Wahid pun dijerat pasal 340 KUHP dan terancam dengan hukuman matai atau penjara seumur hidup. Tapi semua itu masih berupa ancaman, belum memasuki vonis. Karena memang kejadiannya masih baru, yaitu bulan Mei kemarin 2025.